Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menghadiri acara webinar series Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Perkenalkan, saya Diah Parameswari yang pada sore hari ini menjadi moderator pada webinar dengan topik Challenges of Organizational Development, How to Approach Them with the Latest Thinking. Sudah hadir bersama kita di sini dua pembicara yang akan menyampaikan paparannya dan siap menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Pembicara yang pertama adalah Ibu Diah Darmayanti, PhD OD. Beliau adalah Organizational Development Expert pada Howard Hermes Consultant. Selamat sore, Bu Diah. Selamat sore, Bu. Dan pembicara yang kedua adalah Bapak Bagus Adi Lutfi, MSM. Beliau adalah HR Consultant di Lembaga Manajemen FEB UI. Selamat sore, Pak Bagus. Selamat sore, Bu Dia. Ya, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari pembicara kita pada sore hari ini. Ibu Diah Darmayanti, PhD OD, menyelesaikan pendidikan Philosophy of Doctor di Stanford University, Amerika Serikat pada tahun 2015. Beliau memiliki latar belakang pendidikan selain di bidang OD juga pada bidang marketing research, brand management, leadership, dan strategic management. Saat ini beliau juga associate professor di Universitas Kristen Petra. Beliau juga mempunyai beberapa professional certification, diantaranya Certified Professional Marketer Asia Pacific atau CPM, Certified of Sustainability Reporting Specialist atau CSRS, Certified in Business Valuation Australia atau CBV, dan beberapa sertifikasi keahlian di bidang manajemen, HR maupun brand, yang tentunya membuktikan kualifikasi keahlian beliau di bidang yang digeluti selama ini. Untuk pembicara yang kedua, yaitu Bapak Bagus Adi Lutfi MSM, atau saya biasa memanggilnya Mas Bagus ya. Di lingkungan LMF EBUI, Pak Bagus ini selain menjadi HR Consultant di bidang manajemen SDM, kemudian Corporate Transformation gitu ya. Beliau juga adalah Kepala Divisi Pelatihan, dan beliau menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dan saat ini tengah menempuh studi doktoral di Fakultas Ilmu Administrasi. Bapak dan Ibu, webinar sore hari ini akan terdiri dari beberapa segmen. Segmen yang pertama adalah paparan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Diah, kemudian dilanjutkan dengan segmen yang kedua, yaitu paparan dari Bapak Bagus. Dan pada segmen ketiga, kami akan membuka sesi tanya-jawab, namun untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan melalui Zoom chat box, juga kami persilahkan. Baik, untuk mempersingkat waktu selama kurang lebih 45 menit ke depan, mari kita sama-sama menyimak paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Diah Darmayanti, PhD OD dari Howard Hermes Consultant, mengenai apa dan bagaimana tantangan OD saat ini. Kepada Ibu Diah, kami persilahkan. Ya, terima kasih pada Bu Diah, namanya sama-sama Bu Diah, dan juga Pak Bagus. Saya minta izin Bu Diah dan Pak Bagus ya untuk share materi. Selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah bergabung di acara webinar sore hari ini. Apakah sudah muncul? Sudah, Ibu. Ya. Ya, ini tadi sudah dibacakan oleh Bu Diah, saya langsung saja. Ya, Bapak Ibu, jadi kalau kita melihat dari judul yang diberikan ya pada kita sore hari ini tentang tantangan OD begitu ya. Jadi kalau kita bicara apa yang menjadi tantangan OD di saat ini, kita melihat bahwa setiap pemimpin dalam organisasi itu saat ini dituntut memahami dan memiliki pemahaman OD. Begitu pentingnya sehingga mereka dikatakan harus memiliki kompetensi OD karena melalui OD kita bisa melakukan transformasi dalam perusahaan. Nah, saya berusaha menjelaskan pendekatan OD ini dengan cara yang simpel begitu ya, karena kalau biasanya orang memahami OD itu, mohon maaf ya, di Indonesia biasanya antara HR and OD itu masih tumpang tindih. HR ini OD, OD juga HR begitu ya.
Padahal kalau kita melihat di dalam matriks ini sebenarnya OD itu memayungi business function yang ada di dalam manajemen. Jadi OD ini bukan konsep yang benar-benar baru begitu ya. Mungkin baru beberapa tahun, 5-10 tahun terakhir kita tahu perkembangan OD di Indonesia. Tetapi sebenarnya konsepnya sendiri merupakan konsep yang sudah lama. Nah, bagaimana kita melihat sebuah OD kompetensi itu seperti sebuah koin. Jadi kalau Anda saat ini adalah seorang marketing manager, seorang finance manager, seorang finance director, seorang marketing director, ada di middle level atau top level leaders, semakin ke kanan berarti semakin posisi kita dalam organisasi, maka pemahaman terhadap OD itu dituntut semakin besar karena kita memiliki sebuah organisasi yang harus kita transform. Nah, bagaimana pemahaman kita sebagai ODP? Kalau di US itu, Bapak Ibu, kita istilahnya ODP begitu ya, OD practitioner. Jadi kalau kita sering mendengar marketer untuk orang-orang marketing gitu ya, di OD itu istilahnya ODP. Jadi sore hari ini izinkan saya boleh menyapa Bapak Ibu para peserta dengan para ODP begitu ya. Bagaimana para ODP ini melakukan perubahan dalam organisasi begitu. Ini kok nggak mau jalan ya? Sebentar, wait. Ya, jadi kita melihat organization anatomy Bapak Ibu ODP itu saya berangkat dari hal yang simpel ya. Bagaimana kita mempelajari organisasi itu cukup melihat 3 intinya, yaitu kita berangkat dari leadership, system, and behavior. Mengapa kita berangkat dari sini? Karena leadership itu menunjukkan perubahan dan menunjukkan budaya yang akan dihasilkan oleh seorang leader dalam perusahaan. Siapapun leader dalam perusahaan, dalam organisasi, dia adalah orang pertama yang paling bertanggung jawab terhadap keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi tersebut. Nah, pintu pertama seorang ODP melihat organization anatomy atau melihat anatomi organisasi itu berangkat dari leadership, Bapak Ibu. Kenapa berangkat dari leadership? Karena pemimpin ini yang bertanggung jawab dalam kehidupan organisasinya. Jadi kalau kita memiliki organisasi dengan leader yang sudah growth mindset, dia tahu bagaimana menata sistem, dia tahu bagaimana menata SDM, dia menganggap SDM itu sebagai aset dalam perusahaannya, maka benar-benar kita memiliki leader yang dapat diandalkan dalam tanda kutip seperti itu. Dari leadership ini kita masuk ke sistem. Para ODP ya. Jadi sistem ini menggambarkan strategi dan struktur dalam organisasi. Nah, tidak ada perusahaan dimanapun yang berani ataupun mereka akan open mendeklar strategi apa yang dia gunakan. Tetapi melalui sistem yang ada, kita mampu melihat strategi apa sebenarnya yang sedang diterapkan oleh organisasi tersebut dan struktur apa yang ada di dalamnya. Nah, dari leadership dan sistem ini otomatis akan sangat mempengaruhi yang namanya organization behavior, yaitu pintu masuk ketiga seorang ODP melihat organisasi. Kita sering mendengar para ODP ya, organization behavior atau perilaku organisasi apa sih? Ternyata organization behavior itu sangat penting. Jadi melalui behavior para employee itu kita mampu melihat proses. Proses di sini bukan bisnis proses, Bapak Ibu ya. Proses di sini adalah interaction atau interaksi antara setiap employee, antara employee dengan manajemen, antara leader dengan employee. Jadi ini menunjukkan interaksi yang terjadi dalam organisasi. Itu proses di dalam OD. Nah, proses ini akan sangat berkaitan erat dengan productivity. Jadi kalau kita melihat sekarang pandemi nih, banyak perusahaan atau organisasi dituntut, dipaksa begitu ya, untuk WFH. Bagaimana kemudian perubahan interaksi yang terjadi?
dan kemudian bagaimana hubungannya dengan productivity, pasti semua akan bergeser. Saya yakin Bapak Ibu para ODP setuju. Jadi bagaimana seorang ODP melihat anatomi organisasi, yaitu berangkat dari leadership, sistem, dan behavior. Maka pemahaman 3 poin yang penting ini, Bapak Ibu, itu menjadi sebuah koin. Kalau Anda seorang marketing manager, berarti bagaimana Anda memimpin divisi marketing Anda. Anda bertanggung jawab terhadap strategi, struktur dalam divisi Anda bertanggung jawab terhadap interaksi antara sales and marketing. Biasanya sales and marketing ini punya konflik-konflik klasik begitu ya dalam organisasi. Anda sebagai marketing manager bertanggung jawab juga terhadap produktivitas yang dihasilkan oleh marketing team. Jadi artinya pemahaman ODP atau pemahaman kita sebagai leader terhadap OD itu sudah menjadi tuntutan zaman ini, Bapak Ibu ya. Nggak bisa ditunda lagi. Karena setiap dari kita mesti mampu melakukan yang namanya transformasi. Nah, di dalam segitiga ini ada autopilot, ada manual pilot, ada auto manual pilot. Saya jelaskan singkat. Artinya adalah sejauh mana organisasi atau perusahaan kita antara leadership, sistem, dan behavior ini menjalankan mekanismenya. Kalau autopilot itu, Bapak Ibu, perusahaan dianggap sudah benar-benar memiliki sistem yang bagus oleh leadernya. Si owner ada di Aussie, begitu ya, pandemi ini. Sudah 1 tahun, Bu, saya ada di Aussie. Perusahaannya gimana, Pak? Ya menurut Bu Diah bagaimana? Autopilot berarti. Artinya benar-benar dia menganggap bahwa sistem sudah firm dan leadership itu sudah mampu ditransform dalam organisasinya. Sedangkan di dalam autopilot atau autopilot mechanism ada behavior yang menjadi korban dalam tanda kutip Bapak Ibu. Jadi behavior atau interaction itu tidak terkontrol full. Itu biasanya yang sering dilupakan oleh para owner, para leader. Begitu juga sebaliknya di manual pilot. Manual pilot itu berarti leader itu terjun langsung, leader masih banyak ya. Dia berhubungan dengan seluruh pengambilan keputusan dalam organisasi. Itu yang ada di sebelah kanan. Jadi leadership dan behavior sangat erat kaitannya. Tetapi di sini ada yang miss, yaitu sistem. Kadang seorang owner yang sudah masuk zona nyaman, terlalu lama berinteraksi, terlalu lama seperti family dengan seluruh employee, seluruh part of organization, begitu ya. Tiba-tiba diingatkan nggak bisa lagi kalau mau membesarkan atau melakukan ekspansi perusahaan harus memiliki sistem, tidak bisa lagi semi sistem. Nah, manual pilotnya harus mulai ditinggalkan. Tetapi kita juga harus melihat kesiapan organisasi kita. Nah, mungkin para ODP sore hari ini bisa melihat perusahaan saya ada di mana ya. Apakah saya ada di autopilot, manual pilot, atau auto manual, semi-semi, seperti itu. Itu cara ODP melihat anatomi organisasi. Nah, kalau kita sudah mampu melihat anatomi organisasi secara utuh, Bapak Ibu ODP, kita harus melakukan transformasi organisasi, berarti melakukan perubahan pada SDM-nya. Nah, melakukan perubahan pada human sebagian besar itu menjadi basic. Jadi kita melihat human asset di sebelah kiri bawah itu adalah fondasi sebenarnya pada saat kita mau melakukan transformasi organisasi. Ini yang kadang membingungkan orang, Bapak Ibu. Jadi mereka melihat OD is HR, HR is OD, begitu ya. Karena apa? Karena OD memang berangkat dari HR. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, judul di sini adalah Organization Effectiveness. Apa yang membedakan transformasi untuk menjadi organisasi yang efektif? Pada saat kita mengatakan organisasi saya harus menjadi efektif, organisasi yang efektif, berarti kita harus sebagai leader, kita harus mampu melakukan atau meng-create aset organisasi mulai dari human asset,
masuk ke relation asset atau marketing, masuk ke structural asset atau operasional, dan impact-nya ke financial asset secara paralel. Jadi Bapak Ibu, saya berani mengklaim OD is change management? No. Jadi change management is part of OD. HR is part of OD, begitu ya. Kami berbeda ya. Mengapa saya katakan change management is part of OD? Karena OD di dalam konteks, di dalam transformasi organisasi, di dalam konteks OD, kita tidak hanya mempertajam visi misi, meningkatkan kinerja, melakukan transformasi secara the whole dalam organisasi melalui anatomi 3 tadi, tetapi kita juga membawa organisasi ini improve the performance dengan mempertajam visi misi, paralel mencapai efektivitas organisasi dengan pola pikir balance scorecard sebenarnya. Jadi para ODP sore hari ini yang memahami balance scorecard begitu melihat gambar ini pasti langsung paham ya. Oh ini pola pikir balance scorecard. Hanya packagingnya di dalam konteks OD kita lakukan secara paralel. Why? Harus paralel. Karena di dalam transformasi OD, kita ada target waktu, Bapak Ibu. Kita tidak boleh melakukan perubahan itu tanpa tahu kita berangkat dari mana dan mau menuju kemana. Jadi yang dikatakan dalam OD adalah planet change. Planet change berarti semua terencana, semua ada waktunya, sehingga untuk memastikan supaya ini bisa berjalan, kita melakukan 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan software. Software dan nanti pendekatan hardware. Jadi setelah kita mampu melihat anatomi organisasi kita melihat organisasi kita saat ini seperti apa, dari current position and future position mau dibawa kemana, dan bersamaan dengan itu paralel kita mau menciptakan organisasi kita supaya menjadi efektif, berubahnya dari mana dulu Bapak Ibu? Leadership tadi pintu pertama, maka mindset seorang leader itu adalah kunci utama. Maka di sini saya munculkan apa yang membedakan growth mindset dan static mindset. Jadi kalau saya di Howard Hermes membantu beberapa klien selalu mempertanyakan ini dulu. Artinya adalah bagaimana si owner memiliki growth mindset atau static mindset, atau sejauh apa dia siap untuk melakukan perubahan. Ini sering kita dengar ya, para ODP ya, growth mindset begitu ya, static mindset. Saya memberikan beberapa contoh dimensinya begitu ya. Kalau static mindset itu sebenarnya orang-orang yang tidak mau atau sukar untuk berubah, bukan tidak bisa, tidak mau atau sukar untuk berubah. Mengapa? Karena dia masih memiliki menggunakan pola pikirnya dengan partial mind, scarcity mentalnya, selalu mengeluh. Jadi sebaik apapun leadernya, dia mengeluh. Sebaik apapun sistemnya, dia mengeluh. Gajinya dinaikkan, tetap mengeluh. Begitu ya. Dan given itu berarti di dalam talentanya dia lebih banyak, ya sudah, tidak berusaha mengembangkan. Kemudian ingin terlihat pandai, bukan ingin menjadi pandai, itu beda. Jauh antara kiri dan kanan. Lebih ke introvert, immaturity, dan transaksional. Sedangkan kalau kita melihat growth mindset, adalah orang-orang yang memiliki pola pikir mastermind, nanti saya jelaskan di belakang apa itu mastermind, kemudian mentalnya abundant, selalu mampu melihat opportunity dalam setiap situasi, developing talent, ya, selalu belajar, ingin menjadi pandai, ekstrovert, dan seorang transformasional. Nah, Bapak Ibu, kalau kita menjadi leader sebagai seorang leader yang sudah memiliki growth mindset, maka akan mudah sekali kita mengajak atau kita melihat atau kita mengukur para employee yang bekerja di dalam organisasi kita. Mereka ada di level mana? Berapa persen mereka orang-orang di organisasi kita yang masih ada di static mindset atau masih melihat
extrinsic need sebagai kebutuhan utama ataukah mereka ada di intrinsic need. Beberapa waktu terakhir lalu saya membantu sebuah perusahaan, saya tidak sebutkan nama mereknya begitu ya. Perusahaan ini cukup besar dan dimiliki BOD-nya dari Jepang ya. Bapak Ibu bisa bayangkan perusahaan yang BOD-nya dari Jepang itu, kita bayangkan dari luar, wah ini bagus. Sistemnya pasti disiplin dan sebagainya. Karena budaya berangkat dari leadership kan begitu ya. Nah, ternyata pada saat organisasi ini menghadapi pandemi, otomatis Bapak Ibu krisis ya. Jadi dia ingin melakukan perubahan secara cepat dalam tanda kutip. Dia ingin membentuk change agent secara cepat dalam tanda kutip. Dia ingin mengajak lari change agent-nya dengan cepat dalam tanda kutip. Begitu saya masuk membantu di perusahaan tersebut, ternyata hampir 70% setelah diukur mereka masih di sebelah kiri. Artinya mereka bekerja itu melihat salary benefit, working atmosphere, teman kerja, ya, kemudian siapa bos saya, ya. Sedangkan yang namanya self development, recognition, autonomy itu sangat kecil. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya agak berat. Jadi memerlukan waktu tertentu untuk melakukan brainwash dulu. Bagaimana mengubah orang dari static mindset ke growth mindset. Apakah bisa? Bukan hal yang tidak mungkin Bapak Ibu, tetapi masih bisa begitu ya. Sering sekali saya menemui para business owner itu mengatakan, saya antipati Bu Diah, apalagi untuk orang-orang usia di atas 40. Ini katanya manusia-manusia yang sukar berubah. Nah, kami melakukan melalui dua pendekatan Bapak Ibu dalam konteks OD ya. Dalam konteks OD kita melihat tadi anatominya harus efektif dan kita lakukan pendekatan software dan nanti hardware. Software berarti kita melihat, kita melakukan brainwash. Apa yang menjadi kendala mereka? Ternyata mindset itu sangat penting. Nah, berdasarkan dari Brain Technology US Corporation, tadi sempat disebutkan Bu Diah juga, saya sempat mengambil dan memperdalam di Stanford dan di Brain Technology US Corporation, ini tentang pendekatan 4 kemampuan berpikir yang dimiliki oleh setiap orang, Bapak Ibu para ODP. Jadi setiap kita kalau diukur, kita ini memiliki 4 kemampuan berpikir, yaitu otak kanan atas, kiri bawah, dan kanan bawah. Singkatnya adalah orang yang kemampuan berpikirnya dominan di kanan atas, berarti dia dikatakan open-ended thinking. Open-ended thinking itu adalah orang-orang yang selalu ingin menciptakan masa depan. Orang-orang yang tidak pernah kapok. Kalau orang Surabaya, orang Jawa bilang kapok itu tidak pernah jera, Bapak Ibu ya. Karena saya ini asli Surabaya ya, tidak pernah jera begitu. Kalau orang lain mengatakan, oh kamu sudah gagal dalam bisnismu, dia mengatakan, saya tidak pernah gagal. Saya ini hanya tidak cocok dengan bisnis ini, Bu. Saya coba bisnis yang baru. Dan berdasarkan hasil penelitian kami memang 70% para entrepreneur ya, Bapak Ibu ya, mereka punya kemampuan berpikir dominan di kanan atas. Jadi open-ended thinking. Nanti saya bisa sebutkan gitu ya beberapa nama atau beberapa brand dari perusahaan yang kita kalau kita memperdalam ini sebagai contohnya begitu. Saya pernah membantu dulu Pak Ci begitu ya di grup Ciputra di Surabaya dan melakukan pengukuran ini. Ternyata beliau sebagai seorang entrepreneur besar itu punya pola pikir yang dominan di kanan atas ya. Sedangkan kalau kiri atas itu bicara tentang precision thinking atau mereka yang secara dominan itu selalu memperhitungkan, jadi memakai logikanya.
targetnya adalah improving the flow. Jadi orang-orang ini Bapak Ibu, hidupnya sangat teratur, dia memperhitungkan mau melakukan perubahan apa, dia hitung. Risikonya seperti apa, benefitnya seperti apa. Jadi maka dikatakan precision thinking. Sedangkan kiri bawah bicara tentang goal thinking. Orang-orang yang secara dominan kemampuan berpikirnya ada di goal thinking, itu secara psikomotor sangat kelihatan energik, ya, selalu bersemangat, orangnya tidak pernah loyo begitu ya. Ini cocok sekali untuk orang-orang marketing. Dan biasanya kalau saya melihat di beberapa perusahaan market leader, ternyata bisnis leadernya dominan di sini Bapak Ibu. Orang-orang yang selalu target on immediate performance ya, harus menang dan sebagainya. Nah, kemudian bicara di otak kanan bawah, ini agak berbeda Bapak Ibu. Mereka adalah feeling thinking. Seorang leader, seorang business owner yang lebih melihat organisasi sebagai keluarga. Fokusnya adalah sustainability, SORIP ya. Jadi tabur tuai. Kita bayar pajak supaya nggak bangkrut begitu ya. Jangan tipu-tipu supaya bisnis kita lancar. Nah, 4 kemampuan berpikir dari Brain Technology Corporation ini kemudian berkembang di dalam konteks organisasi. Ini yang menjadi diferensiasi kami saat ini, dan kami banyak membantu para business owner, para business leader dalam melakukan transformasi secara the whole di organisasinya. Jadi ini dikatakan mastermind map, Bapak Ibu para ODP ya. Ini adalah dimensi-dimensi yang membentuk mindset. Nah, tadi dikatakan kita semua punya keempat-empatnya, Bu. Betul, kita punya keempat-empatnya. Tetapi yang paling dominan itu yang akan mempengaruhi seorang leader di dalam mengambil keputusan, di dalam menghadapi perubahan, melakukan perubahan, menjalankan strateginya, memilih strategi yang tepat berdasarkan pemikirannya, Bapak Ibu, seperti itu. Jadi ini istilahnya mereka sering disebut sebagai explorer kalau dominan di kanan atas. Sedangkan yang kiri atas itu planner. Biasanya kalau saya melakukan atau membantu di beberapa organisasi pemerintahan, hampir 70% para pemimpin ada di planner. Makanya birokratik ini berkembang di sini ya, birokratik ya. Kemudian di kiri bawah itu achiever, orang-orang yang haus kompetisi, yang harus menjadi pemenang begitu. Masing-masing punya bright side dan dark side-nya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat belief-nya dia berbeda, value mereka berbeda, dan asumsi mereka dalam hidup mereka berbeda. Nah, ini adalah ukuran Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau melihat saya ada di mana ya, apakah bisa diukur? Oh bisa. Jadi kalau kita mau melihat saya dominan di mana, ternyata saya dominan di precision thinking, saya seorang planner. Berarti saya bagaimana sebagai seorang planner atau yang berwarna hitam, saya harus mampu melihat diri saya, mengembangkan kemampuan berpikir saya di kanan atas, supaya lebih kreatif, open-ended thinking. Mungkin saya terlalu task-oriented, sehingga people-oriented saya kurang, feeling thinking saya kurang, ataupun goal thinking saya kurang. Saya harus diberi target tambahan oleh perusahaan di mana saya bekerja. Contoh seperti itu. Sehingga para leader yang sudah mampu melihat kemampuan berpikir atau mindset para SDM di dalam organisasinya akan memiliki yang namanya organization capacity, Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan organization capacity itu adalah para leader melihat mana orang-orang yang pendekatannya bisa melalui coaching. Kalau saya membantu beberapa perusahaan, biasanya mereka yang memiliki SDM di generasi milenial 60%, ini sudah setengah mati ya, Bapak Ibu para ODP ya, punya banyak employee pandai, pinter, gesit, brilian begitu ya, tapi susah loyal. Terus bagaimana? Capability-nya bagus sebelah kiri atas ya, tetapi mohon maaf, growth mindset mereka ini, mereka masih banyak transaksional.
Saya bekerja, saya dapat apa? Saya bekerja, outcome. Saya bekerja, nggak bisa ini, prosesnya terlalu panjang. Jadi itu adalah behavior yang banyak dihadapi oleh organisasi yang sekarang tenaganya lebih banyak ke milenial. Jadi dengan melakukan mastermind map tadi, seorang leader akan mampu memiliki human mapping. Sehingga kalau seorang leader sudah memiliki human mapping seperti ini, dia akan lebih mudah, Bapak Ibu, melakukan perubahan atau transformasi dalam organisasinya. Sehingga dia akan tahu berapa persen orang perlu pendekatan training, berapa persen orang di developing, orang-orang yang mampu menjadi the next leader. Sehingga dengan seperti itu, proses pembelajaran itu akan berjalan lebih mudah. Nah, seorang leader harus menjadi transformational learner ya, Bapak Ibu ODP ya. Dimulai dari mana? Dimulai dari learn, unlearn, and relearn. Jadi kita tidak bisa melakukan perubahan, tidak bisa melakukan mengubah strategi, structure sistem kalau diri kita sendiri sebagai seorang leader tidak change. Makanya tadi pintu ODP itu pintu OD itu berangkat dari leadership. Karena leader ini yang menghasilkan perubahan dan menghasilkan culture dalam organisasi. The architect of the culture is a leader. Bagaimana supaya dia bisa belajar dengan baik, merubah pola pikirnya? Kalau melihat hasil itu, Bapak Ibu, terus dia nggak mau berubah, ya susah. Jadi melihat hasil itu, dia aware untuk berubah dan dia harus mau berubah. Supaya dia mau berubah dan proses ini menjadi sempurna, dari learn, dia harus forget what you have already learned. Ini yang paling sukar. Seperti sebuah gelas sudah penuh, Bapak Ibu paham, expert di bidang marketing. Sekarang harus belajar OD, berarti marketingnya dibuang dulu, dikosongkan gelasnya. Kita berangkat ke unlearn, supaya kita bisa diisi lagi. Nah, kalau sudah bisa diisi lagi, tanpa praktek, tanpa diimplementasikan dalam organisasi, ya sama saja bohong ya, Bapak Ibu ya. Maka proses berikutnya adalah harus bisa praktek. Makanya practical system ini kita berikan di sini, tidak hanya knowledge, tetapi practical systemnya. Maka without practice, learning is nothing. Dia harus relearn. Nah, the real activity of growth mindset itu pada saat kita sebagai leader mau melakukan relearn, Bapak Ibu. Sehingga rumus di sebelah kanan itu berjalan ya, kompetensi, experience, jam terbang, membentuk capability. Tetapi tanpa growth mindset, tidak akan memperbesar capacity kita. Maka sebagai seorang leader, kalau kita sudah dalam tanda kutip secara software, itu kita dicuci begitu ya, kita mau belajar, mau learn, unlearn, and relearn, kita mau merubah mindset kita, maka diharapkan healthy organization circle ini bisa benar-benar berjalan. Sebagai seorang leader dalam organisasi, Bapak Ibu, tidak hanya pendekatan kepada employee kanan bawah, tidak hanya pendekatan kepada customer, tetapi kita di level BOD, manager, supervisor yang dianggap leader dalam organisasi juga harus bisa melead the boss. Ini yang paling sulit, challenge ini ya, Bapak Ibu para ODP ya. Nah, melead the boss, jadi ini ada master mind map-nya nanti ya. Nah, kalau kita mampu, kita dituntut sebagai leader, kita mampu melead the boss, kita lead the employee, kita lead the society, maka perputaran ini akan berjalan lancar, berjalan kencang. Berarti organisasi kita bisa berubah, melakukan perubahan secara terus-menerus. Dari owner, bagaimana dia melakukan empowering atau employing, itu tergantung bagaimana leader menjalankan roda ini. Ada perusahaan mengatakan kita punya divisi human capital, tetapi proses pendekatan pada employee-nya bukan empowering, masih employing. Kemudian bagaimana kalau kita bisa menyeimbangkan antara empowering and employing, maka employee itu diharapkan enlightening terhadap customer, dan customer kita akan mengenriching pada organisasi kita. Sehingga Bapak Ibu melihat job dari leader, tugas leader yang begitu berat, kita kembali lagi menggunakan 4 kemampuan
berpikir atau yang namanya mastermind. Kenapa dikatakan mastermind leadership? Karena seorang mastermind leader adalah orang yang mampu menguasai keempat cara berpikir dalam mindset-nya. Dia mampu menjadi seorang planner yang sebelah kiri, dia mampu menjadi seorang explorer kanan atas, dia mampu menjadi achiever kiri bawah, dan otomatis dia juga mampu menjadi orang-orang yang secara lengkap menjalankan fungsi control oriented, change oriented, core oriented, dan champion oriented. Ini akan membentuk budaya, Bapak Ibu ya. Jadi mastermind ini akan membentuk budaya-budaya yang dihasilkan dalam organisasi kita. Semakin ke kiri, kalau kita lihat ini transaksional leadership, Bapak Ibu ODP ya. Karena apa? Karena sebagai leader, dia akan memunculkan coercive power, orientasinya ke control. Kalau achiever, dia akan memunculkan reward power, benefit, reward punishment, begitu yang biasa dijalankan ya. Orientasinya ke champion, harus menjadi pemenang, harus market leader, dan sebagainya. Kalau kanan atas, explorer, dia harus memunculkan, dia biasanya memunculkan ketajaman, dia sebagai seorang ahli. Dia adalah visioner, dia inisiator ya, karena mereka selalu ingin berubah. Change oriented akan membentuk change culture dalam organisasinya. Dan yang terakhir kanan bawah sebagai seorang keeper, dia akan memberikan power referen. Referen itu pengaruh hubungan Bapak Ibu, kedekatan. Maka akan membentuk loyalitas. Anda bisa bayangkan jika Anda sebagai seorang ODP, sebagai seorang leader dalam organisasi, kita memiliki mastermind ini. Kita aware, kita menjalankan fungsi atau mastermind leadership sebagai leader role kita. Maka Bapak Ibu, ini adalah manajemen control system yang biasa dipakai ya oleh planner, explorer, achiever, dan keeper. Maka kalau kita menjalankan ini, kita lihat Bapak Ibu, bentukan pengaruhnya, perubahan yang dilakukan itu akan berpengaruh pada budaya organisasi kita. Jadi, kenapa ada chaos, Bu? Kenapa ada rigid and slow? Orang-orang explorer yang change oriented, kalau terlalu cepat berubah, otomatis secara positif dia akan memunculkan budaya change dengan kuat. Organisasi bertumbuh itu menjadi target mereka. Tetapi kalau itu terlalu dominan, pasti organisasi chaos. Why? Belum selesai A ke B, belum selesai B ke C, belum selesai C ke D. Yang kasihan employee-nya. Kalau kita seorang leader yang planner, maka kita orientednya control tadi ya Bapak Ibu, maka biasanya budaya yang dihasilkan ya control culture. Contoh kegagalan perusahaan Yahoo, itu bukan Yahoo, Bapak Ibu. Mereka memiliki leader sangat expert begitu ya. Dari Google, itu expertnya Google ditaruh di Yahoo, punya tim bagus. Tetapi kenapa fail? Ternyata control culture itu sangat dominan di Yahoo. Sampai mereka mengatakan kita punya leader ini control freak. Ya, padahal itu lulusan cum laude, Bapak Ibu ya, lulusan cum laude dari Stanford, alumni saya, jadi saya menceritakan itu berani, nggak berani memilih pemimpin yang lain. Cum laude dari Stanford, dari Harvard, tapi pada saat dia memegang Yahoo, control freak terlalu besar. Goalnya apa? Harus efisien. Jadi dia menganggap organisasi ini dianggap berhasil pada saat mampu mencapai efisiensi. Itu control culture, Bapak Ibu ya. Sangat dominan. Kemudian kalau di kiri bawah kita melihat terlalu achieve something, orang-orang di dalam organisasi ini selfish. Jadi lingkaran ungu itu adalah dark side, sebuah budaya. Jika kita sebagai leader tidak menggunakan atau tidak memakai mastermind secara seimbang. Bapak Ibu, kita orang abu-abu dominan di situ.
Kita orang hitam terus kita iki bener, saya ini direktur udah mimpin perusahaan 20 tahun. Kalau bukan karena saya, maka perusahaan ini tidak akan masuk di top 5 misalnya seperti itu ya. Maka dia sangat percaya bahwa cara leadership dia adalah yang paling tepat. Tidak mau melihat ini. Padahal di dalam otak kita, di dalam organisasi, kalau kita mau melihat organisasi ini hidup sehat secara utuh, maka kita harus sebagai leader, Bapak Ibu, menjalankan keempat-empatnya. Kemudian beda lagi dengan kiper, ya. Kalau dia terlalu dominan di sini, maka budayanya, core control, core culture, ya, core culture itu adalah bicara tentang caring, kekeluargaan, value, etika, begitu ya. Apa yang terjadi? Dark side-nya comfort zone. Seperti itu tadi. Comfort zone, pada saat mau diajak berubah, sukar. Pada saat mau diajak bergerak, berlari, sudah comfort zone. Selama ini kita nggak apa-apa kok, Bu. Gaji juga oke-oke, kenapa harus ditekan? Kenapa dengan sistem baru dan sebagainya? Kenapa harus dievaluasi? Nah, itu tadi salah satu contoh di perusahaan yang saya berikan contohnya tadi ya Bapak Ibu. Terlalu comfort zone karena sudah seperti family. Nah, ini adalah budaya yang dihasilkan oleh seorang leader dalam organisasi. Anda bisa bayangkan jika kita melakukan dengan pendekatan mastermind, Bapak Ibu, maka kita akan memimpin organisasi kita dengan lebih balance. Dan ini juga bisa diukur. Sebenarnya organisasi kita ada di mana. Jadi ini bicara tentang budaya, Bapak Ibu ya. Jadi sehingga kita tahu, oh, para founder itu inginnya kita itu memiliki change culture. Tetapi ternyata kita dominan masih di control culture. Sehingga dengan melakukan pengukuran melalui mastermind culture, by OCAS ya, Organization Culture Assessment System, kita akan melihat saat ini kita di mana dan kita mau berangkat di mana. Ini adalah pendekatan software, Bapak Ibu ya, berhenti di culture. Kemudian kita masuk ke pendekatan hardware. Karena tadi saya melihat menunjukkan organization anatomy itu berangkat dari leadership, system, and behavior. Nah, sekarang kita masuk ke pendekatan hardware. Pendekatan hardware berarti kita melihat proses, sistem, structure yang ada di dalam organisasi tersebut. Sebelah kanan bicara tentang leadership atau software-nya, sebelah kiri bicara tentang hardware. Jadi ini merupakan determinan strategi, pola pikir bagaimana kita akan melakukan transformasi setelah pendekatan secara growth mindset, mengubah orang dari statik menjadi growth mindset dengan pendekatan mastermind, budaya apa yang ingin kita bentuk, kita tahu gap-nya dari mana mau kemana, baru kita sentuh hardware-nya Bapak Ibu. Dan ini berjalan secara paralel, seperti itu. Nah, saya tidak ceritakan detail ya, Bapak Ibu ya. Di sini jelas matriksnya. Jadi berangkat dari vision, kemudian kita masuk ke organizational strategi. Nah, di sini adalah strategic management system framework. Artinya apa? Hanya ingin merimain kepada para ODP, kepada kita para leader, siapapun kita harus tahu kita ada di mana. Kita ini sedang menggunakan strategic thinking, kita ada di level strategic plan atau strategic action. Dan ini mesti kita share, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mau mengimpres para employee, mengajak berubah bersama-sama, kita mengajarkan ini, mentransfer ini. Orang-orang di middle management juga perlu tahu. Biasa mereka mengatakan, oh saya menjalankan strategi ini, dan ini. Padahal yang mereka katakan adalah yang paling kanan, Bapak Ibu. Strategic tactic atau masuk di ranah action. Nah, ini biasanya kita berikan secara singkat begitu ya. Artinya di mana ada strategic thinking, TOWS ya, TOWS atau melalui pendekatan SOAR yang saat ini banyak ya. Jadi strength, opportunity, kemudian aspiration ya, dan result. SOAR itu ngeri Bapak Ibu ya. Dia tidak melihat weaknesses lagi, nggak melihat kelemahan, tetapi result.
menjadi market leader 2030 seperti itu. Jadi visinya sudah punya target waktu. Itu masuk di strategic thinking. Baru kemudian kita buatkan strategic plan dan kita bicara ke strategic action. Nah, pendekatannya tetap menggunakan mastermind. Jadi kalau para ODP melihat kenapa di sini ada warna abu-abu, hitam, coklat, dan putih. Kita sudah bicara di hardware ya, Bapak Ibu ya. Pada saat orang-orang ini sudah bisa dibawa dari static mindset ke growth mindset, maka kita buatkan sistem. Untuk melakukan sistem, supaya sistem ini bisa berjalan, kita lihat apa yang paling penting. Apa yang paling penting yang harus dilakukan oleh organisasi saat ini, yaitu mission creation. Kenapa harus abu-abu? Karena open-ended thinking. Kita harus siap menerima perubahan, harus berpikir visioner, ya, trend watcher, itu kan butuh pemikiran otak kanan atas, ya. Kalau kita sudah deal dengan ide, mempertajam visi dan misi, mempertajam ya Bapak Ibu, bukan merubah, mempertajam visi, misi, tahu, melakukan transformasi ini mau melakukan perubahan di mana, begitu ya. Maka kita harus membuat measurement-nya supaya jelas. Jadi tidak hanya ini bagus programnya, ini kayaknya berhasil, tapi nggak tahu ukuran berhasil itu di mana. Progresnya nggak jelas, waktunya nggak jelas, ya. Jadi sebelah kiri ada mission metric. Nah, kita pakai cara berpikir kiri atas. Planner tadi kan detail, semua harus rigid seperti itu. Nah, tahap ketiga paling penting adalah melakukan. Karena sistem strategi yang sudah rapi hanya menjadi dokumen saja kalau tidak ada action, yaitu pakai pendekatan kiri bawah. Achiever, target diukur, target sudah diukurannya jelas, ya harus mencapai target, dimotivasi. Ini kan pendekatan achiever, Bapak Ibu ya, dimotivasi, doer, performer, orang-orang yang suka begitu ya, berkompetisi, ayo kita harus menang, kita pasti bisa, kita bangkit dan sebagainya. Dan yang terakhir jangan lupa manusia bukan robot, kita memberikan apresiasi melalui compensation, makanya warnanya putih dengan pendekatan keeper, pendekatan empati, feeling thinking. Kemudian ini diterapkan dalam sistem. Ini saya berikan salah satu contoh ya, Bapak Ibu, salah satu contoh performance system. Diterapkan dari level organization, division, sampai personal, maka struktur organisasi juga berubah dari function, division ke matrix. Maka akan terjadi cross function yang berjalan dalam organisasi tersebut. Kemudian ini juga akan mempengaruhi kalau sistem sudah kita buatkan, maka mau tidak mau itu akan merubah proses dan productivity. Nggak lupa ya Bapak Ibu di atas tadi bahwa Permisi Bu, ya boleh sebelumnya yang terkait struktur organisasi boleh dilihat sebentar. Oh iya, saya pikir waktunya sudah habis. Oh iya. Iya. Saya mau nanya, mau lihat sebentar. Iya, silakan Pak. Ya, jadi dari perubahan sistem tadi ini berangkat mau tidak mau mengubah struktur begitu Pak. Saya menyampaikan itu. Oke. Bagaimana kalau organisasi dikatakan agile, itu sebenarnya kan kita sering mendengar ya Bapak Ibu ya. Benar. Agile itu yang mana? Agile hanya di change. Agile kita change yang mana? Agile yang mana? Jangan lupa Bapak Ibu, di dalam sistem ada strategi and structure. Strukturnya ini harus kita ubah. Maka akan ada cross function, ada project-project yang dijalankan. Jadi kalau tadinya 1 tahun menjadi semester, 6 bulan menjadi 3 bulan. Wah, itu memang kita otak-atik di sini Bapak Ibu. Dan yang menjadi leader adalah PIC, yang integrator A, integrator B itu tadi ya. Jadi bukan harus direktur marketing, dia selalu menjadi PIC, tidak. Jadi di sini kita juga mengembangkan mengembangkan potensial next leader. Ternyata ada orang yang selama ini mungkin tidak kelihatan berpotensi, dia menjadi berpotensi, kelihatan. Orang kalau dikasih kesempatan memimpin itu kan bisa beda ya, Bapak Ibu ya, dalam organisasi. Nah, kemudian proses matrix organization tadi otomatis akan mempengaruhi bagaimana perusahaan kita di dalam decision making.
Nah, ini bicara dengan pendekatan mastermind lagi, Bapak Ibu. Bagaimana exploring ya, change ya, sehingga pendekatan kreatif decision making-nya, jadi orang itu diajak berpikir kreatif, kemudian pendekatan rasional di kiri atas ya, orang itu diajak mengukur, melihat, logikanya tetap dipakai ya, decision making, kemudian di kiri bawah dengan intuitif, champion racing tetap dipakai ya, dan yang kanan bawah partisipatif. Nah, interaksi proses bekerja ini yang kadang sering dilupakan oleh para leader. Jadi proses itu di dalam pendekatan OD sangat penting Bapak Ibu. Makanya dari proses dan productivity itu muncullah yang namanya behavior. Kita sering misalnya kenal dengan orang tertentu dari perusahaan tertentu, dari perilaku dia, ya. Kita sudah tahu, wah beda memang ya. Kenapa ya kok bisa begitu? Ya kita tahu ya kalau kita udah sama-sama profesional ya. Productivity juga sangat penting. Productivity tidak bisa dianggap efektif kalau interaksi antar employee, leader employee management tidak efektif. Itu yang akan memunculkan behavior. Dan terakhir Bapak Ibu, ini adalah tahapan bagaimana saya summary begitu ya, bagaimana pendekatan OD melakukan organization intervention atau transformation tadi. Tetap dengan mastermind, kita mendiagnosa, melakukan, memunculkan intervention idea ada di abu-abu. Kalau sudah bicara ide, itu pakai pemikiran kita yang abu-abu, Bapak Ibu ya. Explorer, terbuka, nggak boleh kapok, nggak boleh takut fail gitu ya. Kemudian ketiga, political support. Orang-orang yang mampu melakukan negosiasi, ya kita harus tahu key person-nya di mana. Ada pemimpin-pemimpin di organisasi itu tidak memegang posisi. But leader is not by position memang. Ya, leader is influence. Maka kalau kita mau melakukan transformasi, kita harus tahu siapa orang-orang kunci yang harus diajak bicara, yaitu ada di political support. Kemudian pakai aligning. Kalau sudah align, kita masuk lagi ke nomor 5, intervention project, projectnya apa. Jadi melakukan transformasi organisasi dengan pendekatan ke employee dalam organisasi kita itu by project, Bapak Ibu ya. Bukan berarti merubah seluruh, wah ini besar dong Bu, merubah organisasi the whole, tidak. Nanti by project. Karena kita tadi pakai pendekatan IMAC, apa yang penting, what is the most important tadi. Intervention project, masuk ke intervention design, kita desain supaya tepat waktu, tepat ukurannya, masuk ke doing intervention, dan terakhir kita harus mampu melihat perubahan ini bisa berjalan sustain. Ini yang menjadi tanggung jawab kita sebagai leader. Artinya apa, Bapak Ibu? Sebagai ODP, melakukan perubahan mungkin iya, tetapi bagaimana perubahan itu bisa sustain, sehingga tidak hanya menjadi perubahan yang temporary saja. Nah, di sini ada jebakan-jebakan, comfort zone ya, jadi dalam setiap level. Nah, ini ODP punya peran di sini bagaimana dia menjaga keseimbangan psychological disconfirmation yang ada di dalam organisasinya sambil tetap mengukur level performance sehingga pada saat Bapak Ibu kita sudah berhenti di posisi tertentu, Bapak Ibu bisa bernafas lega begitu ya. Saya meskipun bukan direktur, saya hanya manajer atau saya seorang supervisor, saya sudah mampu memberikan legacy yang jelas dalam divisi saya. Baik Bapak Ibu, terima kasih, selesai materi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua sore hari ini. Ya, baik, terima kasih Bu Diah Darmayanti, menarik sekali materinya, gitu ya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke paparan yang berikutnya yang akan disampaikan oleh Pak Bagus Adi Lutfi. Silakan Pak Bagus. Baik, terima kasih banyak Bu Diah ya atas kesempatannya. Mohon izin Bapak Ibu untuk Iya, sama-sama Pak Bagus. Terima kasih. Luar biasa ya. Jadi saya mohon izin ya untuk menampilkan materi saya. Jadi kalau Ibu tadi kan
sudah banyak ya cerita terkait dengan apa namanya postulat-postulatnya gitulah ya, seperti itulah dunia OD gitu kan ya. Dan memang di Indonesia emang kadang rancu gitu Bu dunia HR. Nah mungkin jadi saya lebih banyak mungkin nanti mengupas challenge-nya gitu ya di masa mendatang, atau sebenarnya sekarang udah datang. Jadi bagaimana OD hadir di tengah blockchain era ya. Mau nggak mau yang kini kita harus ready, katakanlah seperti itu ya. Jadi kalau bicara OD ini kan sebenarnya bicara tata kelola organisasi agar supaya organisasi ini tetap punya daya saing lah gitu ya. Dia bisa sustain performanya bagus gitu ya. Di mana konsep katakanlah keberhasilan organisasi itu terus berkembang ya, di mana pada awal-awal dulu tata kelola organisasi tadi juga sudah sampaikan Budi tuh, organisasi berhasil tuh ya organisasi yang katakanlah bisa efisien, dia bisa menjual sesuatu produk atau jasa yang sangat murah ya. Cheaper is konsep of success ya pada awal-awal ya, bagaimana kemudian konsep tailor spesialisasi dan macam ragamnya itu sangat berkembang pada zaman itu. Tapi kemudian pada 70-an ya tata kelola organisasi mulai mengalami perubahan bahwa orang berpikir kalau semuanya jualan murah ya nanti bisa-bisa predatory pricing tuh ya, berdarah-darah katakan seperti itu. Oh, jadi kalau mau sukses ya kita bisa create the better product ya. Jadi konsepnya bukan cheaper lagi tapi better. Ya, jadi maka hadir di situ tuh konsep-konsep TQM ya, Total Quality Management dan teman-temannya ya, hasilnya Deming Insurance misalnya gitu. Dan kemudian berubah lagi gitu ya. Organisasi yang berhasil itu nggak cukup efisien, nggak cukup kualitas produknya bagus, tapi juga harus time to marketnya itu paling awal ya, duluan gitu ya hadir di market. Makanya di sini lahirlah konsep organisasi itu harus fleksibel dan dinamis agar dia bisa cepat gitu ya menghasilkan produk dan jasa di market. Nah, ini konsep-konsep Hammer and Champi ya, BBR gitu ya, itu hadir di situ katakanlah seperti itu. Dan kemudian eh, berkembang lagi gitu ya, nggak cukup murah, nggak cukup bisa menghasilkan barang yang bagus, nggak cukup kita bisa datang paling cepat di pasar, faster, better, is not enough gitu ya. Kemudian orang berpikir bahwa newer, ya kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baru. Ya makanya di situ konsep inovasi masuk ya, kalau di dalam organisasi itu ambidextrous gitu ya, yang bisa katakanlah menghadirkan konsep eksplorasi maupun eksploitasi untuk menjembatani hal tersebut gitu ya. Nah, namun ya setelah katakanlah era revolusi 4.0 hadir, nah ternyata inovatif saja nggak cukup. Ya, cheaper, better, faster, newer is not enough. Kita kalau mau jadi pemenang di market katakanlah begitu, maka kita harus menjadi organisasi yang cerdas, smarter. Kalau smarter berarti disrupsi. Ya. Nah, jadi kalau nggak melakukan disrupsi, maka katakanlah ya organisasi Anda siap-siap jadi dinosaurus, katakanlah seperti itu ya, tinggal kenangan. Nah, jadi inilah katakanlah bagaimana dinamika OD nantinya ya akan terbawa dalam arus ini. Ya, saya sepakat juga tadi ya mengamini konsep Budia terkait dengan konsep soft dan hard, makanya di sini saya membawakan konsep klasik sebenarnya karena dalam OD juga tidak ada kesepakatan katakanlah gitu ya pakai model Kurt-Lewinka atau modelnya Gilbreth dan segala macam. Nah, karena soft dan hard tuh paling mudah diingat ya 7S McKenzie ini ya yang saya pikir mungkin bisa untuk bahan pemantik diskusi katakanlah ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita mau mencapai daya saing itu lalu kita tekankan di mana tuh pivot point-nya. Apakah kita rely on leadership-nya seperti Apple yang sangat katakanlah memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap Steve Jobs ya sebelum diambil oleh Tim Cook yang awalnya apa namanya katakanlah itu pemegang saham agak ragu ya kalau ditinggal Steve Jobs masih bisa sustain atau enggak, atau kita sangat bergantung pada budayanya gitu ya seperti Honda ya, Soichiro Honda menanamkan value-value di Honda dan perusahaan Jepang pada umumnya sangat rely on itu katakanlah seperti itu ya maupun sistem ya. Nah ini apa namanya yang menjadi pertanyaan gitu katakanlah di era blockchain ini dan saya pikir ya sistem terutama di teknologi itu akan menjadi peran yang sangat vital ya yang dihadapi
katakanlah challenge yang sangat vital dihadapi oleh organisasi. Jadi OD tidak hanya bicara soal human interaction, tapi bagaimana human and machine interaction, di mana di sana nanti organisasi dihadapkan pada suatu kondisi, katakanlah situasi lingkungan yang kompleks, di mana power itu terdesentralisasi, ya, terutama ekosistem ekonomi, ya, di mana perangkat utamanya itu ada dua, terkait dengan distributed ledger, dan kedua soal kriptografi, gitu ya. Bagaimana transaksi itu kemudian tidak tersentral lagi, ya. Jadi kalau kasus katakanlah seperti BPJS Kesehatan yang datanya bisa dicolong gitu ya, nah itu mungkin nggak akan terjadi lagi. Atau katakanlah bansos gitu ya, yang banyak ditilep di tengah jalan. Nah, dengan hadirnya blockchain seperti ini, maka hal-hal seperti itu, fraud, resiko segala macam, nah itu bisa diminimize. Nah, inilah katakanlah yang nantinya mungkin menjadi PR bagaimana organisasi atau perusahaan bisa mengelola human machine interaction. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya kutipan dari pendiri si Ethereum, ya, si Vitalik Buterin. Jadi di sini menunjukkan bagaimana hadirnya blockchain itu menimbulkan disrupsi yang luar biasa, katakanlah begitu ya, dalam ekosistem bisnis. Ya, artinya blockchain itu membawa satu konsep menjanjikan untuk menjadikan organisasi kita tuh menjadi organisasi yang smarter. Nah, sehingga kalau dikaitkan dengan OD, pertama katakanlah bicara aspek hard-nya itu di structure. Kalau dalam konsep tradisional, ya, bagaimana power itu tersentralisasi, maka bentuk organisasinya pun hierarkial. Ya. Bagaimana kendali kekuasaan, tadi bicara soal decision making, itu kayak control freak ya disampaikan, ya seperti itulah. Ya, CEO ya, atau top manager memegang kendali penuh. Namun berbeda ya ketika agak perkembangan terjadi disrupsi, katakanlah begitu, yang sebelumnya masih belum adaptasi blockchain itu pakai model decentralized gitu ya. Di second model itu bagaimana sekarang kita melihat banyak perusahaan-perusahaan besar ya, organisasi itu pakai model tribe. Jadi bagaimana delayering gitu ya, delayering organisasi. Jadi organisasi itu semakin ringkas. Bagaimana banyak level-level manajerial itu dipangkas, dan apa namanya, istilah kata sudah hampir tidak ada lagi hubungan antara bos dengan bawahan. Jadi kayak kolega aja. Jadi decision making sudah didasarkan pada expertise-nya, bukan pada legal formal power-nya. Gitu ya. Tapi kepada experience, kemudian expertise dari seseorang, sehingga decision making-nya itu sifatnya nanti adalah demokratis, partisipatif kalau tadi disampaikan Budi ya. Namun di blockchain, nah ini lebih menantang lagi. Pengambilan keputusan tidak dilakukan oleh manusia. Hubungannya mungkin di organisasi udah nggak ada bos, karena udah flat, seperti Zappos gitu ya. Nah, di sana decision making itu ditentukan oleh tadi bukan ini ya, bagian dari kriptografi tadi yang namanya smart contract. Jadi smart contract itu semacam katakanlah kalau kita di vending machine ya, kita mau beli minuman, kita masukkan duit, if kita masukkan duit ini keluar minuman ini. Nah, kurang lebih gambaran sederhananya seperti itu. Tapi dia dalam bentuk node kalau di dalam coding jaringan, dan seperti itu. Jadi smart contract itulah yang akan mengatur bagaimana keputusan itu dibuat. Kalau decentralized maupun di decentralized, governance itu masih ditentukan oleh si board of director. Tapi kalau dalam distributed organization, ya itu bukan oleh human, tapi oleh mesin, gitu ya. Nah, ini yang katakanlah ke depan menjadi challenge ya, bagaimana kita bisa mengelola hubungan seperti ini, ya. Di sini kita bisa lihat bagaimana ya sekarang sudah berkembang ke arah decentralized maupun autonomized organization, ya, yang gimana pekerjaannya itu tidak hanya sekedar platform atau holokrasis ya. Kalau platform holokrasis itu kan memang orang bisa berasal dari mana-mana, tapi ya tadi ya, decision making-nya masih ditentukan orang. Tapi kalau udah autonomous, nah itu udah bukan orang lagi tuh ya, udah node, dan kemudian pekerjaan juga sudah tidak terikat pada organisasi lagi. Orang bisa datang dari mana saja, beragam latar belakang budaya, di mana orang-orang ini hanya tertarik pada project di sana ya. Jadi execute dibantu oleh
kriptografi tadi. Nah, ini sebagai contoh ya, bagaimana kemudian blockchain nanti mempengaruhi bagian hard lainnya terkait dengan sistem. Ya, bagaimana organisasi bisa menciptakan competitive advantage melalui hal ini ya, terutama menciptakan efisiensi dari suatu proses dan kemudian juga menciptakan kepuasan terhadap pelanggan, katakanlah gitu. Kalau kita datang ke rumah sakit sebagai pasien, data rekam medik kita disimpan oleh back office, katakanlah gitu. Lab punya data sendiri, insuran nanti juga punya data sendiri, atau puskesmas segala macam punya data sendiri terkait kesehatan kita, di mana satu sama lain itu terpisah. Ya, begitu dia tergabung dalam blockchain, data masuk dari dokter, ya, kemudian dari lab, dari asuransinya katakanlah juga sudah ada terintegrasi di situ, maka proses transaksinya sudah nggak butuh lagi kita katakanlah intermediaries ya, yang di back office tadi. Jadi begitu data masuk, if-nya sudah terpenuhi, maka payment bisa langsung dilakukan. Pasien nggak perlu ngurus administrasi lagi, gitu ya. Nah, ini juga termasuk ya bagaimana di supply chain management gitu. Kalau sekarang katakanlah banyak perusahaan manufaktur itu sangat bergantung pada si intermediaries tadi, perusahaan logistik itu berapa barang yang diantar, transaksinya sebesar apa, yang barangkali modalnya cuma catatan kertas. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan blockchain plus IoT tentunya Internet of Things yang kita bisa on off setiap waktu lewat mobile kita, maka setiap produk yang dihasilkan oleh suatu korporasi, konsumen bisa tahu. Karena dalam teknologi blockchain yang diutamakan itu ada transparansi dan trust. Dia akan beli produk yang sesuai dengan value-nya dia. Nah, di Eropa ini udah mulai muncul tuh. Ini kira-kira produk ini bahan bakunya dari petani mana? Apakah bahan baku ini kemudian ya dalam prosesnya itu menimbulkan kerusakan lingkungan atau tidak? Nah, itu bisa dilacak dari data blockchain. Pas pengantaran suhunya berapa? Bisa. Gitu. Kalau ada kerusakan nanti bisa diklaim di tengah jalan, bisa juga gitu ya. Jadi transaksinya begitu cepat ya. Nah, kemudian juga terkait dengan staffing gitu ya, dengan people. Ya bagaimana ya sekarang pun juga sudah terjadi tapi dengan robot ya, orang agak minggir, tapi kalau konsep blockchain sebenarnya people centric ya, orang masih terlibat. Ya, jadi pekerjaan-pekerjaan yang rutin yang transaksional seperti di back office, ya itu ya mau nggak mau di masa depan akan diambil oleh smart technology, gitu ya. Kayak sekarang aja misalnya gitu ya, remittance atau katakanlah apa itu namanya cross border payment, ya itu orang udah bisa tuh melakukan hal tersebut tanpa melalui bank. Kita udah nggak butuh bank. Orang bisa punya rekening sendiri, bikin rekening sendiri. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, jadi hal-hal pekerjaan administratif transaksional nah itu akan katakanlah digantikan oleh mesin. Jadi manusia diposisikan untuk katakanlah kalau kata si Elon Musk itu mengerjakan sesuatu yang katakanlah tidak membosankan, yang membosankan adalah ganti robot aja gitu, meskipun dia juga nggak jelas juga gitu ya, yang masuk membosankan seperti apa. Termasuk dalam SDM ya, bagaimana blockchain ini membantu perusahaan untuk katakanlah menelisik data dari si kandidat. Kalau katakanlah sekarang screening CV itu manual, dibaca satu-satu, nah kalau pakai blockchain, misalnya Cardano tuh di Afrika gitu ya, dia bisa punya rekam jejak seorang siswa dari dia pertama sekolah katakanlah di SD sampai perguruan tinggi prestasinya semacam apa terakam semua itu di blockchain. Jadi orang nggak bisa memanipulasi data. Ya. Dia ada pelanggaran hukum apa terekam di sana. Jadi ini mempermudah ya perusahaan di dalam katakanlah memfilter lah kandidat gitu ya. Nah kemudian terkait leadership style. Nah karena blockchain mengakibatkan power itu terdistribusi, maka ya tadi saya katakan hampir tidak ada bos. Jadi organisasi udah kayak anarki aja tuh, ya kayak spira mirabilis orkestra, nggak jelas siapa konduktornya, bisa ganti-gantian. Nah artinya di sini trust culture tuh menjadi penting, ya karena kita di dunia blockchain orang ya tadi kerja bisa dari mana aja, nah, crowdsourcing istilahnya ya, yang nanti di mana seorang punya produk, pengen create suatu yang baru, yang lain mau ikut, maka silahkan nanti dapat kriptografinya di mana produknya laku, maka payment terjadi dengan sendirinya, ya, seperti itu.
Oke, nah barangkali itu saja sekilas dari saya gitu ya sebagai bahan pemantik diskusi. Saya pikir tadi Bu Dia sudah sangat komprehensif menyampaikan ya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan pada moderator. Ya, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Mas Bagus ya, menarik paparannya mengenai konsep blockchain dalam organizational development. Untuk segmen selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab Bapak dan Ibu. Kita akan buka dulu untuk 2 penanya ya. Silakan apabila ada yang mau bertanya, apakah di chat room ada yang bertanya? Oke, belum ada. Baik, silakan Bapak dan Ibu yang mau bertanya bisa open mic-nya. Silakan langsung ke Bu Diah atau ke Pak Bagus nih, mumpung ada 2 ahlinya di sini. Silakan Bapak Ibu. Izin Bu Dia. Iya, silakan Pak Adam. Iya, saya ingin Ya. bertanya, mungkin ini konteksnya agak kepada kedua pembicara ya, Pak Baik. Bagus sama Bu Dia juga. Ya. Jadi kan tadi memang ada kita pelajari sejenak gitu ya terkait dengan mastermind dan juga memang eranya sudah masuk ke blockchain. Jadi apakah memang ada preferensi yang inherent gitu ya dari sebuah industri tertentu terkait dengan style dari leadership-nya? Apakah dia akan lebih ke arah yang kreatif atau rasional seperti yang tadi dari 4 itu? Jika memang ada kan tentunya misalnya seperti industri-industri yang agrikultur, mining, oil and gas mungkin punya perbedaan yang cukup drastis dengan industri yang basically bertumpu pada service industry gitu, yang jasa. Nah, dengan adanya, kalau misalnya memang ada pengaruh gitu ya dari jenis industrinya terkait dengan kecondongan dari leadership yang lebih tepat gitu ya, lebih ideal mungkin, kedepannya dengan disrupsi dari blockchain ini sendiri, kira-kira dampaknya seperti apa? Itu untuk Pak Bagus, dan untuk preferensi industrinya mungkin saya tanya ke Bu Dia. Kurang lebih seperti itu Bu Dia Prameswari. Terima kasih banyak. Oke, baik Pak Adam, terima kasih banyak. Ya, ini mau kita langsung jawab Bu Dia, Pak Bagus, atau mau ditampung dulu? Mau langsung dijawab saja? Boleh Bagaimana? ditampung dulu. Oh, tampung dulu. Oke, baik. Ya, silakan penanya berikutnya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan langsung open mic saja dan langsung disampaikan kepada Bu Diah maupun Pak Bagus. Silakan. Oke, baik, mungkin sambil menunggu yang mau bertanya bisa dijawab dulu saja Bu Diah, Pak Bagus, untuk pertanyaan dari Pak Adam lagi tadi. Mungkin ke Bu Diah dulu. Silakan Bu Diah. Ya, terima kasih Pak Adam buat pertanyaannya. Tadi kalau terkait blockchain ke Pak Bagus ya. Nah, untuk pendekatan leadership ya. Jadi begini, kalau saya mau memberikan gambaran untuk industrinya, memang kan akan sangat luas begitu. Tetapi kata kuncinya adalah kita melihat sampai sejauh apa industri ini dia bergerak di mekanistik atau di organik, Pak. Di organik itu berarti ya benar-benar memang dia saat ini, karena kita bicara tren saat ini ya Pak ya, dituntut untuk berubah. Bagaimana setiap perusahaan ini, contoh misalnya, yang tadinya benar-benar interaksi di dalam konteks servis, perusahaan servis seperti hotel, seperti itu ya, seperti restoran yang benar-benar mengalami perubahan total, ya, sampai mereka harus merubah struktur. Mereka tadinya mau merubah di luar, mereka nggak bisa, Pak. Hanya temporary. Saya ada klien hotel, begitu ya. Nah, kemudian perubahan temporary tidak bisa langgeng, tidak bisa sustain. Itu akan menimbulkan konflik atau silo-silo. Jadi, tetap kembali lagi, yang tadinya itu dia harus melihat industri apa ini yang kena serangan. Kalau saya lebih melihat menjawab kebutuhan organisasi saat ini. Jadi industri yang organik, Pak. Kalau industri yang seperti mereka manufacturing yang lebih mekanistik, memang pendekatannya dengan yang kiri, sebelah kiri. Jadi lebih kepada, kalau kita bicara dengan istilah adalah planner, bureaucratic government itu tetap berjalan seperti itu. Ya, tetap harus dengan pendekatan itu lebih dominan, seperti itu pendekatannya, dan juga achieve target. Tetapi
industri yang organik yang dia harus agile, maka pendekatannya bukan kita tidak menggunakan mastermind, kita tetap menggunakan mastermind itu, Pak. Karena kalau kita menggunakan salah satu atau salah dua atau tiga, maka tidak balance. Tetapi artinya mana yang menjadi prioritas atau orientasi kita. Nah, itu lebih yang ke kanan. Jadi pendekatan trend watcher, pendekatan untuk creative thinking, open-ended thinking, dan pendekatan yang kanan bawah, yaitu interaksi. Di mana tadi kalau Pak Bagus mengatakan tidak ada bos, begitu ya. Artinya kalau tidak ada bos, bagaimana kita mengatakan horizontal structure, siapkah kita dengan linkage seperti itu, begitu. Kita memperpendek hierarki, ya. Jadi kalau kita bisa melihat mengapa perusahaan-perusahaan di Korea begitu cepat mengejar, ya, dibanding perusahaan-perusahaan di Jepang, karena mereka terjebak pada hierarki, Pak. Hierarki ini yang harusnya dirubah, struktur organisasi yang harusnya diperpendek, mereka agak sukar karena budaya. Nah, itu semua saling berkaitan memang, Pak. Jadi kalau saya katakan industri apa, tidak ada patokan harus industri apa, karena yang tadinya kita tidak menduga begitu ya, Pak ya. Pendidikan pun yang tidak siap kan begitu ya, Pak. Tadinya tidak siap, dan kalau sampai sekarang pun dikatakan belum ada universitas ataupun sekolah yang berani mengatakan siap 100%. Tetapi karena kondisi memaksa, maka kita harus menjadi organik, Pak. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu Dia. Iya. Silakan Pak Bagus terkait blockchain tadi pertanyaan dari Pak Adam. Oke, mungkin bisa diulang sedikit Pak Adam, tadi saya ada yang kelewat sepertinya. Baik, Pak Bagus. Jadi tadi kan saya mungkin lebih bertanya ke arah apakah memang pemanfaatan dari mastermind itu sendiri memiliki tendensi atau kecondongan pada lini industri tertentu, misalnya tadi yang lebih mekanistik ya, seperti yang Bu Dia ceritakan. Nah, tapi dengan kita lihat ke depannya kan blockchain ini tidak hanya mendisrupt dari bagaimana relasi dari antar pekerja di dalam sebuah industri dan strukturnya sendiri, mungkin tadi Pak Bagus cerita, tetapi juga dari bagaimana industri itu sendiri behave gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita lihat sekarang industri mobil yang dulunya kita tahu bertumpu sama minyak bumi gitu, mobil bensin dan diesel, sekarang sudah balapan ke arah mobil listrik dengan approach yang beda, kecepatan dari inovasi yang beda. Nah, itu kan tentunya juga akan merubah dari strukturnya ya, ditambah lagi dengan teknologi blockchain ini pada industri yang mungkin juga akan memberikan banyak impact mungkin di supply chain-nya dan lain sebagainya. Melihat dari kondisi itu Pak Bagus, tadi nyambung juga terkait dengan kecondongan dari bentuk leadership-nya ya. Apakah memang blockchain ini sendiri mempercepat perubahan dari blockchain ini sendiri mempercepat dari perubahan industrinya itu gitu, maksudnya kayak gimana ya, saya mohon maaf ini agak miss. Ya, Jadi bagaimana mendisrupsi industri gitu ya. Iya, bagaimana mendisrupsi industri, kurang lebih begitu Pak Bagus. Apakah memang agak kurang clear ya? Oh, ya. Nggak apa-apa. Udah sangat clear Mas Adam. Intinya sih sebenarnya konsep paling sederhana, paling dekat kita bisa lihat mungkin yang ke depan itu bisa di apa namanya ya, kita lihat dalam blockchain itu modelnya social innovation, ya, social innovation pada model bisnis tentunya. Social innovation itu bagaimana bisnis menyelesaikan masalah publik secara transparan, ya. Dan kemudian ada kepercayaan antara orang yang terlibat dalam ekosistem tadi, gitu ya. Karena yang terlibat dalam ekosistem itu, kalau di konteks blockchain, organisasi itu mungkin tidak punya kontrak formal dengan pekerja seperti model pekerjaan tradisional kita gitu Mas Pak Adam ya. Jadi bagaimana perusahaan hire orang gitu, ada kontrak jangka panjang, dia pegawai ini. Nah, kalau dalam blockchain era yaitu nggak ada istilah kata itu kayak mungkin pegawai tetap gitu ya. Jadi software developer dari mana, katakanlah gitu, minernya dari mana gitu, yang bikin smart contract dari mana gitu ya. Nah, itu
harus ada kepercayaan antar mereka ya. Yang pasti sih kalau dalam industri itu transparansi itu menjadi ini katakanlah ya disruptor ya di segala macam industri, dan terutama peran intermediaris gitu Pak Adam itu udah mulai hilang. Tanda kutip itu maklar-maklar itu bisa dihilangkan. Ya seperti misalnya kayak penyaluran bansos gitu ya, kalau di dunia pemerintahan gitu kan, itu kan ada administratif di depan, kemudian di tengah-tengah itu ada proses panjang yang melibatkan kayak pendamping segala macam itu ya. Nah kalau dalam blockchain itu udah nggak butuh lagi. Begitu ada data, ya data si penerima bansos, maka dia punya kriptografi, key yang bisa buka hanya dia sendiri, dan nanti pemerintah tinggal transfer, dan itu uang bisa dilacak. Tentunya uangnya bukan bentuk e-money gitu ya, tapi dalam bentuk cryptocurrency gitu ya. Modelnya bisa pakai DAO atau Tether kan gitu ya. Nah itu bisa transfer, fraud itu bisa diminimalisir dalam banyak sektor lah katakanlah seperti itu. Nah kemudian kalau bicara tiap bidang katakanlah, tadi saya udah bicara SCM gitu ya Pak Adam ya, orang bisa tahu ya misalnya ini produk datangnya dari mana gitu ya, petaninya siapa. Kalau produk defect gitu ya, oh itu bahan bakunya dari sana tuh. Bahkan sekarang ada tuh perusahaan Indonesia pakai blockchain, dia udah tahu 3 bulan ke depan saya nggak perlu kirim barang lagi ke sana, karena transaksi real time-nya itu semuanya udah ada, bisa dimonitor secara langsung dengan data itu gitu ya. Jadi dia nggak perlu marketing analis lagi tuh. Karena si smart contract itu bisa menyajikan data sekaligus memberikan semacam katakanlah position untuk ambil keputusan. Nah, katakanlah seperti itu. Kalau misalnya di banyak korporasi, fungsi accounting barangkali akan menjadi challenges ya, bagaimana ke depan dengan hadirnya blockchain itu maka sistem double entry itu terdisrupsi menjadi triple entry, jadi momentum of transaction itu bisa tercatat secara langsung, dan barangkali kita tidak butuh lagi semacam verifikator atau auditor independen yang mengaudit perusahaan untuk mengatakan bahwa data ini bisa dipercaya. Gitu. Jadi begitu ada inspeksi dari BPK katakanlah gitu, kalau BUMN gitu ya atau BPKP, itu data dari blockchain sudah dianggap sebagai primary trust data, karena momentum of transaksi tercatat saat itu juga. Jadi nggak bisa dimanipulasi. Begitu dia mau dirubah, maka karena dia decentralized ya, dia kan tidak disimpan dalam satu server, maka node-node yang lain kan akan melawan seperti imun kita. Ya, jadi manipulasi itu akan katakanlah bisa diminimalisir. Jadi industri akan menjadi efisien. Utamanya itu Mas, menjadi lebih efisien ya, menjadi pelayanannya lebih cepat ya. Kalau seperti banking itu mungkin kalau sistemnya itu bisa melayani Visa ya, Visa itu mungkin maksimal 50.000 transaksi per second. Kalau pakai blockchain bisa tak terhingga ya transaksinya. Jadi orang mau kirim duit dari luar negeri ya, kalau cross border payment atau remittance barangkali kita nungguin beberapa hari, 3 hari gitu baru nyampe, itu baru ketahuan, udah kena inflasi pula katakanlah gitu. Nah begitu dengan blockchain, nah kita nggak butuh lagi tuh perantara itu ya, jadi udah langsung ya, duit yang mau diterima udah ketahuan dan dalam hitungan detik sampai. Nah itu katakanlah sudah akan merubah landscape ya banyak industri, dan kalau di keuangan tuh salah satu contohnya di PT Pos Indonesia ya, Posgo. Nah, Posgo itu salah satu yang model bisnis yang menerapkan blockchain ini ya untuk cross border payment. Nah, seperti itu. Kalau di BUMN, kalau di swasta ada Bank BCA, back office dia untuk transaksi sudah mulai dikurangin dengan hadirnya blockchain itu. Jadi ini ya ke depan mau nggak mau kita harus siap menghadapi gitu ya. Pak Adam, katakanlah seperti itu. Kalau untuk leadership-nya ya saya sepakat dengan Bu Diah gitu ya. Tidak ada katakanlah idealsman di blockchain era pun juga demikian, tidak ada konsep idealsman. Konsep leader yang bagus tuh begini nggak ada. Jadi bergantung pada nanti situasional. Karena konsep leadership sendiri itu ada situasi yang menentukan seperti apa katakanlah leader yang ideal. Kurang lebih begitu Pak Adam yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau masih ada kita bisa jabrian lah. Oke, baik. Bagaimana Pak Adam? Sudah terjawab pertanyaannya? Komprehensif Bu Diah, terima kasih banyak. Oke, baik. Ya, terima kasih Bu Diah dan Pak Bagus. Ya, pertanyaan berikutnya sudah ada Bu Lisa ya, sudah raise hand. Silakan Bu Lisa disampaikan langsung.
Baik, terima kasih Mbak Diah waktunya, dan terima kasih Bu Diah dan Pak Bagus atas paparannya, menarik sekali. Pertanyaan saya sih, ini ya, terutama terkait dengan yang disampaikan Bu Diah, mungkin nanti Pak Bagus kalau berkenan menambahkan, monggo. Nah, tadi kan disampaikan bahwasannya memang kuncinya, di organizational development itu adalah di leadership terutama, seperti itu ya. Nah, kemudian memang kalau kita lihat leadership itu kan, apa namanya, kalau memang dari leader bergerak gitu kan, artinya dia bisa mempengaruhi, bisa menginfluence secara internal, seperti itu. Tapi kan kita juga tahu bahwasannya di, satu organisasi itu, stakeholder-nya bukan hanya stakeholder internal gitu kan, tapi ada stakeholder eksternal gitu kan. Mungkin, ada, bentuk organisasi, mungkin secara badan hukum dia akan terikat misalnya dengan pemerintah seperti BUMN, seperti itu ya kan. Nah kemudian, bagaimana, harusnya ya kan, harusnya, arah pengembangan ini bisa dibawa tapi bisa, tetap mengelaborasi, stakeholder eksternal ya, yang mungkin di dalamnya kita juga terikat mungkin secara sistem seperti itu Ibu, kemudian, ya secara proses gitu kan, dan bisa apakah mereka memang harus ikut dilibatkan atau mungkin kita bisa berproses sendiri atau seperti apa? Seperti itu. Terima kasih. Baik, silakan Bu Diah. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Dengan Mbak siapa tadi? Mohon maaf. Mbak Lisa. Dengan Oke. Lisa, Ibu. Iya. Dengan Bu Lisa, dengan Mbak Lisa ya, Kak Lisa. Ya, jadi justru sekarang ini kita sering mendengar trennya itu sedang elaborate gitu ya. Artinya benar-benar bagaimana kesiapan sebuah perusahaan itu mampu melakukan elaborasi. Jadi kalau kita melihat bagaimana perusahaan di saat ini, dia itu benar-benar harus bisa menciptakan sebenarnya sebuah ekosistem, Bu Lisa. Jadi ekosistem antara bagaimana dia menghubungkan peran dia sebagai leader, itu dia mampu melit, kalau istilah saya tadi lead the boss begitu ya. Itu kalau mau dibedah jurnalnya juga banyak sebenarnya kan begitu ya. Lead the boss itu tidak hanya shareholder, tetapi lead the boss itu lead the boss public, lead the boss, boss di sini dalam tanda kutip adalah mereka bisa publik, mereka bisa government, mereka bisa owner, begitu ya. Jadi kita bertanggung jawab kepada mereka. Dan melit the boss itu yang tadi saya katakan, kalau dalam konteks OD, itu challenge yang paling besar. Pada saat kita bisa melit mereka, maka seorang leader yang tetap menjadi kunci di tengah itu, dia benar-benar akan mengadopsi itu ke employee dan ke customer-nya. Jadi mengelaborasi itu sangat penting memang. Dan ini memang ini yang menjadi tantangan saat ini. Jadi kalau kita melihat bagaimana seorang Jack Ma itu dengan perusahaannya mampu menjalankan, mampu mengelaborasi kepada government, kepada publik, dan kita bisa melihat bagaimana organization development berjalan begitu running well ya. Nah, itu adalah contoh kasus yang sangat bagus ya kalau kita lihat. Meskipun ada juga orang mengatakan begini, kalau Jack Ma buka di Eropa belum tentu bisa. Nah, itu kan big question gitu ya. Jack Ma buka di US belum tentu bisa. Nah, justru pertanyaannya kenapa dia bisa berhasil di China, kan begitu. Berarti dia mampu, itu tadi pertanyaan Mbak Lisa ya, karena dia mampu melakukan elaborasi. Dia sebagai facilitator. Jadi seorang leader itu harus melihat posisi organisasi saya ini ada di mana terhadap stakeholder. Karena saya tidak hanya boleh memuaskan internal stakeholder, saya juga harus memuaskan eksternal stakeholder. Seperti itu. Seperti itu jawaban saya. Oke, baik. Pak Bagus mungkin mau menambahkan? Silakan. Iya, sedikit aja pada prinsipnya saya sepakat tadi dengan Bu Dia ya, kalau
Kalau ini urusannya BUMN yang banyak stakeholder gitu ya Bu Lisa ya. Kalau bicara sustainability agak susah, kita agak susah positioning. Kenapa? Karena di sana itu kalau udah berurusan dengan simpul-simpul politik, katakanlah itu kan situasinya menjadi unpredictable gitu ya. Banyak kepentingan yang saling terkait ya, sehingga memang sustainability kita tidak bisa bertumpu barangkali pada katakanlah hal-hal yang sifatnya manajerial murni, katakanlah begitu ya. Kalau kita ingat mazhabnya si preskriptif itu ada mazhab politis. Jadi itu apa namanya, mungkin leader di perusahaan harus tadi seperti disampaikan Bu Diah, kalau si Jack Ma di Cina dia pastilah melakukan negosiasi dengan penguasa di sana ya, yang katakanlah punya sumber daya politik agar perusahaannya sustain. Nah barangkali itu menjadi modal penting juga bagi leader-leader di BUMN kita, katakanlah seperti itu Bu Lisa. Terima kasih. Oke, baik. Bagaimana, Bu Lisa? Apakah sudah terjawab pertanyaannya oleh Bu Dia dan Pak Bagus? Silakan kalau ada yang mau tambahkan. Sudah cukup saya rasa. Terima kasih Bu Dia, terima kasih Pak Bagus. Ya, Terima baik. kasih Bu Lisa. Baik, terima kasih. Ya, masih bisa satu pertanyaan lagi mungkin apabila masih ada yang mau bertanya, silakan. Izin bertanya, Bu. Oh iya, baik, silakan. Langsung saja dengan Bu siapa ya? Ya, saya Endah. Saya ingin Oh iya, bertanya ke Bu baik. Dia. Silakan Bu Endah. Yang pertama, Bu, bagaimana dalam sebuah perusahaan yang besar di mana ada level manajemen dari atas, menengah, dan juga manajemen dasar. Nah, sebagai pemimpin ini kan untuk tipe menengah dan dasar ini kriterianya mungkin beda-beda seperti yang Ibu paparkan tadi, ada 4 itu ya, 4 kuadran itu. Untuk menghadapi tantangan seperti yang dipaparkan oleh pembicara kedua, ini dari level top manajemen yang paling atas nih harusnya seperti apa? Itu yang pertama, Bu. Nah, yang kedua, ini juga dari sisi si pegawainya itu harus seperti apa? Demikian Bu Diah, terima kasih. Oke, baik. Bisa langsung mau ke Bu Dia, silakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Siapa? Mohon maaf. Bu Endah. Ya, Bu Endah. Ya. Ya. Terima kasih Bu Endah untuk pertanyaannya. Jadi tadi kalau dikatakan perusahaan yang besar begitu ya, kemudian bagaimana top management dan kemudian middle management dengan tantangan yang diceritakan atau disampaikan oleh Pak Bagus tadi. Ya, jadi begini Bu. Jadi menarik sekali kalau kita bicara tentang kesiapan melakukan transformasi dalam organisasi ya, dengan tantangan seperti itu kan berarti organisasi kita harus transform ya, harus ikut berubah kan begitu. Orang sering mengatakan transform tetapi kadang tidak. Transform itu dari mana? Transform itu sebenarnya dari dalam. Kalau kita melakukan change itu hanya reaksi ya. Di luar ada apa, kita ikut, di luar ada apa. Tetapi bedanya dengan transform, berarti kita benar-benar ready to change. Artinya dari dalam juga berubah, menyesuaikan sehingga perubahannya bisa sustain. Nah, jawaban saya dengan pertanyaan Ibu, bagaimana seharusnya top management? Ini yang paling penting, Bu, memang. Jadi yang pertama dibutuhkan awareness. Awareness dulu, Bu. Karena pada saat kita mau melakukan perubahan dalam organisasi, menghadapi perubahan di luar, kalau para leader di atas itu dia tidak aware bahwa kita harus berubah nih, maka mohon maaf, saya harus sampaikan, maka kita tidak sebaik apapun strategi atau sistem yang kita tanam itu tidak akan bisa berjalan smooth, pasti terhenti. Makanya tadi kalau di dalam proses terakhir untuk menjaga supaya perubahan itu bisa sustain, istilahnya kalau di dalam konteks OD kita harus mampu melakukan aligning. Aligning merupakan political support, yaitu kita harus melihat siapa leader dalam organisasi ini dan siapa dalam tanda kutip leader bayangan. Kadang ada beberapa leader bayangan yang punya power lebih powerful dibanding leader di posisi tertentu, Bu. Ini saya bicara langsung praktikal ya, Bu ya. Karena itu yang sering kami hadapi, baik kami membantu organisasi government atau private seperti itu. Nah, yang pertama dibutuhkan adalah awareness dan komitmen dari leader bahwa dia aware organisasi ini memang waktunya berubah. Begitu ada awareness dari leader,
maka dia akan punya komitmen dan dia akan melakukan transform mindset, transform knowledge, strategi kepada middle management seperti itu. Nah, kalau tadi dengan pendekatan mastermind, saya katakan dengan pendekatan mastermind, mana yang akan dipakai? Ya, top management itu benar-benar harus memakai keempat-empatnya, Bu. Karena kita tidak bisa membawa lari change agent tanpa melakukan apresiasi di belakang. Karena manusia ini bukan robot. Sedangkan middle management atau middle ke bawah, mereka bisa berpikir seperti ini kalau perusahaan besar. Saya ngelembur, saya kerja 2 kali lipat. Tapi gaji saya tetap, uang lembur saya juga bisa dihitung kok. Saya juga begini-begini saja. Terus apa yang akan diberikan ke saya? Itu kalau karir pet tidak jelas. Maksud saya apresiasi itu bukan tidak hanya langsung berupa bonus atau insentif ya Bu ya. Tetapi jangan lupa pada saat kita mau melakukan perubahan, yang paling penting itu kembali lagi ke bagaimana mindset para pimpinan, top management itu aware. Dia aware dulu, Bu. Saya mau berangkat dari mana dan mau kemana. Current position and future positionnya mau kemana. Kalau para top management ini aware, maka kita akan lebih mudah. Rejection pasti ada, Bu. Pasti, dimanapun perubahan itu membawa tidak nyaman ya, pasti ada penolakan. Tetapi itu memang perlu waktu, perlu pendekatan. Nah, maka mastermind itu digunakan. Bagaimana dia open-ended, dia juga tetap harus pakai logika, bagaimana dia harus achieve. Berubah itu kan tidak berubah terus begitu ya. Berubah juga tidak bisa membawa semua employee. Jangan lupa, kita melakukan perubahan dalam organisasi, perusahaan apapun, itu butuh change agent. Change agent berarti orang-orang yang siap menjadi pionir. Setelah change agent ini bergerak, baru yang lainnya menyusul. Tidak bisa kita berubah, satu gerbong berubah itu nggak bisa. Harus pakai change agent dulu. Baru kemudian jangan lupa, karena organization is human. Jadi peranan awareness dari para top management itu yang paling penting ya Bu ya, awareness dan komitmen mereka. Itu jawaban saya. Terima kasih. Baik. Bu Ya. Enda. Baik. Iya, Baik, Bu. Mas. Tadi Bagus, ada bagus. Ya, silakan. Masih ada lagi mempertanyakan Bu Enda? Tadi ada 2, Bu. Kalau itu kan dari yang top manajemennya, yang kedua kalau dari sisi pegawainya, Bu. Oke, baik. Silakan Mungkin dilanjutkan. diberi masukan gitu, Bu. Ya, untuk prinsip pegawainya ya, untuk employee-nya ya. Untuk employee ini selama pengalaman saya ya dalam konteks OD ataupun membantu beberapa perusahaan yang melakukan transformasi, selama arah dan goal perusahaan yang jelas, pimpinan akan membawa perubahan kemana, itu pasti saya bisa jamin mereka bisa menerima. Dan yang kedua, proses komunikasi itu menjadi hal yang sangat penting. Biasanya para leader ini lupa dengan pentingnya proses komunikasi, sehingga di atas AE, di bawah bisa exit. Nah, itu kan jauh sekali gap-nya, Bu. Nah, jadi bagaimana goal dari perubahan itu jelas, disampaikan oleh leader kepada middle management ke bawah, kemudian harus diimbangi dengan proses komunikasi. Nah, pada saat menjalankan proses komunikasi itu pentingnya proses, kalau dalam konteks OD, yang akan memunculkan behavior, artinya pendekatan komunikasi seperti apa. Kita harus mampu melihat kondisi employee kita ini seperti apa. Apakah sedang stres dalam tanda kutip karena gaji dipotong 50%, maka kita tidak bisa push, harus, nggak bisa begitu. Wong jelas-jelas gajinya aja dipotong 50%. Terus orang diminta kerja 2 kali lipat. Berarti kuncinya di mana nih? Kuncinya komunikasi. Supaya apa? Supaya bisa tetap mempertahankan produktivitas di dalam masa perubahan tadi, Bu. Makanya kalau kita melihat behavior organization, itu proses sangat berkaitan erat dengan productivity. Productivity itu bukan hanya sistem dan strategi atau arah perubahan yang jelas, tetapi bagaimana interaksi orang-orang di dalamnya yang menjalankan itu, Bu. Itu sangat penting, yang sering dilupakan. Jadi untuk middle management ke bawah, itu jawaban saya, Bu, kuncinya.
kasih Bu Dia. Terima kasih Bu Endah. Oke, baik. Ya, sudah terjawab ya, Bu Endah ya? Terima Ya, kasih. baik. Pak Bagus mungkin mau menambahkan? Sudah cukup saya pikir. Sudah Budia. cukup ya? Oke. Baik, Bapak dan Ibu, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ya. Namun sebelum acara ini kita tutup, kita akan lakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Jadi mohon berkenan untuk menyalakan videonya. Nanti akan ada aba-aba dari saya dan nanti yang akan memfoto siapa? Mbak Adis atau Mbak Ajeng? Oke, Mbak Adis ya. Oke. Baik, kita ada berapa layar Mbak Adis? Ada 3 ya, oke. Baik, ada 3 layar. Untuk layar pertama, silakan tampilkan senyum terbaiknya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Oke, untuk layar pertama. Kemudian untuk layar kedua, silakan tampilkan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Ya, untuk layar yang ketiga, silakan tampilkan kembali senyum terbaik Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, oke. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu untuk kehadirannya pada sore hari ini ya. Mudah-mudahan materi yang disampaikan dan diskusi yang disampaikan oleh Bu Dia maupun Pak Bagus bisa memberikan tambahan ilmu dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mewakili tim yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam pelaksanaan kegiatan webinar kali ini. Sampai berjumpa di webinar series LMF EBUI berikutnya. Selamat sore, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore, waalaikumsalam.